Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Firnanda sebagai finalis Duta Genre Kabupaten Bangka Tengah 2023 perwakilan dari SMA Negeri 1 Namang. Nah, di sini saya sudah ada narasumber yaitu Kak Ramadevi Satiawan. Saya hai dulu, Kak. Halo guys. Nah, Kak Rama sendiri perannya di sekolah ini sebagai apa sih? Saya jabat sebagai Ketua OSIS di periode 2022-2023. Oke. Nah, kalau untuk tugasnya itu susah atau gimana? Tentunya menjadi Ketua OSIS itu bukan suatu hal yang mudah ya, karena banyak juga tanggung jawab dan kepercayaan siswa-siswi dan juga guru-guru lain diberikan kepada saya, dan itu membuat saya harus bekerja lebih keras supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Awal mula jadi ketua OSIS ini niat sendiri atau malah disuruh orang? Dulunya sih belum kepikiran ya, karena nggak tahu juga, tapi pas akhir-akhir pendekatan pencalonan sebagai ketua OSIS, saya memberanikan diri. Saya ingin tahu sampai mana sih kemampuan saya untuk menjadi pemimpin, dan itu akan saya asah terus buat kedepannya. Siapa tahu ada organisasi-organisasi lain yang di luar sana yang bisa saya ambil atau bisa belajar dari organisasi itu tersendiri. Oke, dan pasti kalau sudah jadi ketua OSIS itu respon dari para siswa ada yang baik dan juga ada yang buruk, bukan? Nah, gimana sih kalau responnya itu buruk, dan bagaimana cara kakak sendiri untuk menanggapi dan menyikapinya? Untuk respon itu tersendiri sih, karena kan pemimpin itu pasti ada kritikan ya dari bawahnya, dan jadikan kritik itu sebagai motivasi saya supaya saya itu bisa menjadi lebih baik lagi, untuk kerja lebih keras lagi, dan kesalahan-kesalahan saya itu akan saya perbaiki untuk kedepannya. Oke, kalau yang baiknya? Untuk yang baiknya itu ya saya terima, itu juga menjadi penyemangat buat saya dan membuat lebih baik lagi ke depannya. Kalau bisa dibilang susah seneng gampang. Ya gitu. Nah, dengar-dengar juga nih, katanya Kak Rama itu selain di OSIS juga ada di eskul yang lain. Ya. Itu tuh gimana sih cara kakak sendiri membagi waktunya? Kalau saya sih simpel ya, mudah ya. Mengikuti organisasi itu yang tidak tidak bersamaan dengan organisasi lainnya. Jadi misalkan hari ini ada eskul ini, ada 2 eskul, saya pilih yang satu aja. Jadi kenapa tuh harus pilih satu dan satunya nggak dipilih? Ya kan pertempuran juga sama yang lain, bertabrakan gitu. Jadi nggak bisa bagi waktu yang lain. Dan di SMA ini juga saya lumayan mengikuti beberapa organisasi, karena menurut saya masa-masa di SMA ini adalah masa dimana mengasah bakat kita dan juga menambah pengalaman untuk kedepannya lebih baik lagi. Dan juga nih, kalau ada teman atau siswa yang punya bakat tapi dia itu nggak mau ikut ekskul, gimana sih peran kakak sebagai ketua OSIS untuk membujuk dia atau merayu dia untuk bisa lebih percaya lagi dengan bakatnya sendiri? Kalau itu kita akan berusaha, yang pertama itu membuat organisasinya itu menjadi lebih menarik. Dengan adanya organisasi itu bisa lebih menarik, nah itu bisa menarik mereka. Oh gini loh organisasi ini, oh gini loh organisasi ini. Saya kan itu nggak mudah juga kan? Itu sangat bisa dikatakan sulit, tapi kita coba dulu supaya gimana ya, yang penting kita coba dulu, kita rangkul mereka supaya mereka bisa lebih percaya diri buat mengembangkan bakat mereka itu tersendiri. Nah, kan udah dirangkul tuh, terus kalau si pelaku itu juga tetap nggak mau, gimana? Kita nggak bisa memaksakan mereka ya. Kita cuma bisa menjadi support, cuma merangkul mereka supaya dia itu bisa berkembang lebih baik lagi. Tapi kalau dari dianya sendiri tidak mau, itu agak susah sih buat
kami merangkulnya lebih dalam. Nah, kakak juga ikut eskul PIKR bukan di sekolah? Ya. Nah, manfaat PIKR sendiri untuk Kak Rama sendiri bagaimana dan responnya seperti apa? PIKR ini sangat bagus ya kalau di kalangan remaja seperti di usia kita, karena banyak materi yang mengajarkan yang kita tidak tahu sebelumnya. Ketika kita masuk di PIKR itu banyak materi yang sangat luas, dan itu yang dulunya kita itu tidak tahu apa-apa dengan itu. Nah, dengan kita masuk PIKR banyak materi yang luas di situ, kita bisa tahu kalau barang ini nggak boleh dilakuin, kalau ini boleh. Nah, jadi kita tahu di mana letak positif dan negatifnya. Oke, di PIKR itu kan ada materi yaitu manfaat eskul di sekolah. Nah, kalau untuk kakak sendiri katanya sangat berguna untuk mengasah kemampuan. Tapi kalau misalnya bagi orang lain itu eskul di sekolah sangat ribet dan sangat gimana ya, basa-basi atau membosankan, itu tuh salah atau gimana? Enggak sih, kalau masuk eskul itu ya kita buat happy aja ya, have fun, karena itu kan waktu luang juga, mengisi waktu luang kita. Karena saya di rumah itu bosen kalau di rumah terus. Wow, kenapa tuh bosen? Nggak ada kerjaan. Jadi kan kalau di luar ini kan saya kan banyak ikuti organisasi itu ini kan, karena yang pertama itu saya mau mencari pengalaman. Terus kalau di rumah itu saya sering bosan, jadi saya mau keluar itu cari kegiatan-kegiatan yang positif gitu. Nah, kan katanya di rumah tuh bosen. Apakah respon orang tua kalau kakak ikut eskul ini baik atau malah tidak mendukung? Untuk orang tua saya sendiri sangat mensupport ya, sangat mendukung, karena yang pertama itu adalah hal yang positif juga bagi kita dan bisa mengembangkan bakat diri kita sendiri. Karena malahan kalau orang tua saya itu, kalau saya sering di rumah nggak ada kerjaan itu sering ngomel gitu. Karena kenapa sih di rumah terus nggak ada kerjaan, coba cari kerjaan yang positif gitu, yang bisa bermanfaat bagi orang lain ataupun bagi kita sendiri. Nah, ini kan mengenai tentang eskul. Saya ingin bertanya lagi satu pertanyaan, yaitu mengenai dunia genre. Tahu kan? Tahu. Nah, di genre itu kan ada materi tentang bullying. Kalau menurut Kak Rama, bullying itu apa sih dan seperti apa contohnya? Bullying ini ya tentunya kalau di kalangan remaja itu sangat berbahaya ya, karena itu bisa menurunkan mental yang dibully. Karena orang yang membulinya itu orang yang tidak bertanggung jawab, itu tanpa dia sadari orang dia bully itu bisa terkena kayak trauma gitu, misalnya trauma dalam hal yang berteman. Misalkan temannya itu sering membulinya, jadi dia itu dengan merasa bahwa dia itu akan menjauh teman-temannya itu karena takut akan dibully. Jadi dengan dia dibully itu dia akan merasa sendiri dan mungkin bisa depresi juga. Itu tuh sangat benar sekali. Kak Rama ini golongan tukang bully atau malah korban bully? Kalau saya tidak dua-duanya ya. Karena jadi, golongan yang mana nih? Karena saya bisa, yang pertama saya bisa menjaga diri saya. Atau malah bisa ngalur? Ngalur sih. Karena gini ya, kalau bully itu menurut saya itu sangat tindakan yang sangat tidak terpuji ya bagi kita, apalagi misalkan orang itu cepat trauma ataupun mudah depresi, itu bisa membuat dia kalau bisa berpengaruh dalam kejiwaannya, maupun bisa terjadi dia bunuh diri gitu. Nah, gini nih, misalkan ada temannya kakak sendiri membuli orang lain. Nah, peran kakak itu seperti apa? Apakah kakak akan ikut membuli juga atau malah akan menahan mereka untuk membuli? Yang pertama saya akan menahan mereka karena saya tahu bahwa tidak ikut membuli juga.
Karena saya tahu bully itu sangat tindakan yang sangat-sangat tidak terpuji. Jadi saya tahu mana baik dan mana tidaknya. Yang pertama, saya akan mencegah mereka dan merangkul yang dibully tadi, supaya apa yang dia rasakan itu bisa diceritakan ke saya, supaya bisa gimana ya, rasa yang dibully itu agak gimana ya, susah ngomong. Kayak bisa blank gitu. Agak gimana nih? Mengurangi beban pikir yang dibeli tersebut. Gitu. Tapi kan semua orang itu nggak mudah ya percaya sama orang lain, apalagi cerita tentang masalah pribadi. Itu tuh ya menurut saya privasi orang masing-masing ya. Tapi kalau kakak tetap kekeh mau merangkul nih, apakah harus dengan cara seperti itu juga atau ada cara yang lain? Kalau menurut saya ya, saya akan mencoba merangkulnya terlebih dahulu. Misalnya kalau dia tidak mau, ya saya tidak memaksa, tapi saya akan memantaunya dari jauh, karena takut dia akan berbuat nekat hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga nih, kan katanya nggak tergolong ke dalam pembuli dan juga nggak tergolong korban bully. Tapi kadang manusia ya punya titik salah masing-masing. Ya. Pasti kakak juga pernah kan ngebully orang itu tuh walau nggak disengaja. Kayaknya sih pernah. Ngebully tentang apa itu? Ya nggak berat-berat sih, yang ringan-ringan kayak biasanya. Waduh ya ringan. Kayak bercanda sama teman gitu, sering ngebully gimana ya, ya biasanya sih kalau di tongkrongan gitu udah biasa ya kalau gitu. Oke, kalau bagi orang itu sudah biasa, tapi kalau bagi orang yang cepat dia ini tuh kayak gimana sih sama gue misalnya, gimana tuh? Nah, kalau itu kan dari kembali ke diri kita sendiri ya. Kita melihat orang itu, apakah orang itu cepat baperan atau tidak. Kalau dia baperan ya kita harus tahu kondisi lah ya, supaya dia itu tidak gimana ya, marah atau merasa terbuli oleh kita gitu. Oke, dan juga nih kakak kan sudah menjadi ketua OSIS tahun periode yang ini. Untuk tahun depan, apakah kakak akan mengikuti organisasi yang lain juga atau malah akan off terlebih dahulu? Kayaknya belum kepikiran juga sih. Tapi kayaknya kalau bisa jadi off, Kenapa? lebih besarnya sih kayaknya off dulu. Karena Alasannya? saya ingin lebih fokus untuk mempersiapkan diri untuk jenjang setelah saya lulus dari SMA ini. Oke, berarti ingin off untuk memikirkan masa depan. Ya gitu. Kan di genre itu punya usia ideal menikah. Untuk laki-laki itu 25 tahun dan untuk perempuan itu 21 tahun. Kakak sendiri nih mau nikah di umur berapa? Kalau itu sih belum kepikiran ya. Kalau jodohnya Yang datang, bikin. kalau saya sih ingin ngejar karir terlebih dahulu ya. Kalau karir udah bagus, udah mapan, nah boleh lah. Tapi kan kalau misalnya udah mapan, udah semuanya udah punya, tapi umurnya belum mencukupi, Belum sih, karena pastikan semuanya itu butuh proses ya. Kalau di karir itu saya yang pertama itu mengembangkan karir saya supaya mapan, dan juga membahagiakan, tentunya membahagiakan orang tua terlebih dahulu. Kalau semuanya sudah tercukupi semuanya, baru saya bisa kepikiran di situ. nggak kepikiran untuk nikah muda. Enggak. Aduh, kenapa tuh? Kan bagi remaja itu nikah muda katanya seru, bisa mengurangi beban juga. Tapi kalau bagi saya itu bagi enggak saya ya. juga enggak. Yang pertama itu belum terkontrolnya emosional ya, karena belum sangat dewasa juga. Kalau
sudah berumah tangga di usia muda. Pemikirannya juga masih labil. Iya, benar. Sebagai ketos juga nih, pastilah kan punya banyak diidola oleh para siswa-siswi. Kayaknya enggak sih. Pastinya ada lah, karena seorang ketos nggak mungkin nggak diidolai para siswanya. Kalau itu sih saya kurang menanggapi ya, karena kalau hal yang begitu. Kenapa nggak ditanggapi? Ya karena gimana ya, belum waktunya juga. Karena saya hanya ingin fokus ke depan. Nggak ke belakang? Enggak. Karena yang belakang itu sejarah atau masa lalu. Kalau yang masa lalu itu ditutupin aja, bukan lembaran yang baru untuk melanjutkan masa depan. Bukan lembaran baru. Dan juga nih, kan ketos, kalau kenakalan remaja di sekolah tentunya banyak sekali, bukan? Seorang ketos tuh masuk nggak sih ke dalam kenakalan remaja perilakunya? Itu kan Masuk nggak? Kembali ke diri seorang masing-masing. Kalau seorang ketos, Kalau seorang ketos, dia kan udah ditunjuk oleh siswa. Jadi dia itu harus jadi panutan. ya harus jadi pioner lah bagi siswa-siswi yang ada di sekolah itu. Jadi nggak boleh. Padahal dalam hatinya mau banget loh. Itu harus ditahan. Berarti ada niat untuk hal yang... Enggak. Nah, terakhir kali nih, kan udah gabung di banyak organisasi. Kalau untuk organisasi di luar, seperti kan sekarang nih gabung di forum anak atau forum genre, itu tuh ada niatan atau enggak? Ada. Karena di luar itu bukan hanya di forum anak juga ataupun di genre ya. Di desa juga saya juga ikut berpartisipasi di Irmas juga, di Karang Taruna juga, dan itu membuat saya happy aja dan Nggak terbebani? enggak, karena kalau saya merasa terbebani saya mundur. Jadi Berarti kalau misalnya nggak sanggup mundur aja, iya, karena saya nggak mau beban pikiran saya itu terganggu. ya gitu. Support sistemnya, support sistem untuk semua hal kegiatan yang sudah dilakukan itu siapa? Yang pertama sih orang tua ya, orang tua. Bukannya ada orang spesial atau Enggak, atau aja. gimana? Kalau itu sih palingan yang pertama itu keluarga dan juga teman-teman dekat saya yang memberikan support kepada saya. Berarti kesimpulan dari Kak Rama hari ini, kalau eskul itu banyak sekali manfaatnya. Perilaku bullying itu sangat tidak bagus. Iya. Dan kalau misalnya kita itu sudah terbebani oleh suatu masalah, sebaiknya dihindari. Iya. Oke, untuk pesan para remaja di Bangka Tengah apa? Untuk pesan remaja yang ada di Bangka Tengah, teruslah kembang diri kalian, kembangkan bakat kalian, terus berada di jalan yang positif terus. Masuklah di organisasi yang positif, organisasi yang ada di desa maupun di sekolah, dan bisa menjadi pemuda-pemudi bangsa yang bermanfaat tentunya bagi bangsa dan negara. Oke, sangat wow sekali kata-katanya. Mungkin untuk ini saja ya. Kelihatannya sudah agak blank atau malah grogi nih. Dua-duanya. Apalagi lagi puasa kan, ngeblank kita. Kalau lagi puasa kan nggak jadi tuh ngeblank, harus semangat terus kan. Iya, tentunya. Tapi bukannya kayak enggak sih. Apalagi kelihatannya yang tidak. mau disampaikan Nggak ada sih. atau malah ingin nanya balik, nggak apa-apa nih. Ada sih. Apa itu? Kakak kan sedang proses dalam pemilihan Duta Genre Bangka Tengah tahun 2023. Ya, Nah, benar.
tujuan kakak tersendiri ingin jadi duta itu apa sih? Yang pasti tujuan seorang duta itu sangat mulia ya. Jadi role model untuk semua remaja, apalagi remaja sebayanya, dan juga gimana ya, lebih ke sebagai contoh yang baik. Kalau ada kasus yang menyimpang dari permasalahan remaja, duta itu bisa membantunya dengan hal yang positif lagi, dan lebih ke merangkul para remaja yang menyimpang aja. Misalnya nih, kalau kan kakak nih dapat nih, amin. Amin. Kalau dapat nih, nah apa sikap kakak untuk selanjutnya dalam menjadi duta tersebut? Yang pasti kalau sudah jadi duta, apalagi sudah dinobatkan, itu harus lebih amanah ya. Amanah dalam tugas, amanah dalam tanggung jawab, dan juga amanah dalam program kerja. Dan apalagi kalau masa-masa remaja sekarang itu banyak permasalahan, jadi sebagai duta genre itu juga harus bisa membackup semuanya, individu ataupun per kelompok. Dan juga ada pertanyaan nih, kakak kan udah kelas 12 nih, bentar lagi mau lulus. Nah, apa sih kesan pesan dan kakak selama berada di SMA Negeri 1 Namang ini? Kesannya lebih banyak yang positif sih. Kalau kesan negatifnya ada, cuman rada-rada gimana ya, kalau diucapkan itu nggak enak didengar. Jadi kesannya positif aja. Ya. Oke, kalau kesan yang positif itu saya sangat berterima kasih kepada sekolah ini karena dari hal segi lomba ataupun minat bakat siswa itu sudah terpenuhi, bisa mensupport dengan baik, dan juga kalau ada siswa yang bermasalah itu ya sekolahnya bisa membantu juga. Ya, betul. Dan juga fasilitas sekolahnya itu mendukung juga untuk para siswa. Dan gimana ya, apalagi untuk kami yang sedang kelas 12 itu merasa sangat tersupport sekali dengan adanya lomba-lomba, dengan adanya kegiatan, dan dengan adanya hal yang positif juga untuk bisa jadi pembelajaran baru bagi kami. Tapi kalau untuk segi negatif itu ada, mungkin itu kesalahan dari masing-masing individu. Iya. Kadang nggak seret aja sama teman, sama guru, apalagi kadang sama ya adalah sih sama kertas juga. Udah hal yang biasa ya. Hal biasa. Tapi itu tuh bisa disimpan rapi-rapi di diri sendiri. Iya. Dan setelah ini apakah kakak akan melanjutkan lagi di jenjang berikutnya atau tetap di sini? Rencananya kemarin tuh mau melanjutkan, tapi karena keadaan nggak mendukung jadi off terlebih dahulu, dan awal tahun depan baru kan melanjutkan lagi. Nah, itu kan akan dilanjutkan tahun depan nih. Nah, terus setelah lulus ini kakak mau ngapain gitu? Sambil-sambil menunggu untuk tahun depan melanjutkan yang lebih tinggi. Yang pasti ikut hal yang positif ya. Kalau bisa cari uang sendiri dulu kalau bisa. Tapi kalau enggak, saya akan berkontribusi lebih besar lagi di forum genre. Apalagi kan kalau tahun ini tuh genre sudah banyak sekali program kerja dan janji temu dengan para dinas. Jadi saya juga sebagai sekretaris di genre itu punya tugas yang sangat besar. Jadi sempat atau tidaknya saya harus membagi waktu saya dan harus menyempatkan diri juga untuk tergabung di situ. Ya, udah cukup. Udah gitu aja. Iya ya. Nggak ada yang lain nih. Nggak ada. Udah. Bener? Benar. Oke. Oke, terima kasih untuk podcast kali ini dengan Kak Rama juga. Terima kasih banyak. Kembali lagi dengan podcast selanjutnya. Bye bye. Udah.